Nih contohnya nih, ini kurang pupuk aslinya, buahnya kecil-kecil. Lihat Pak, ini Ya, ini kecil-kecil buahnya. karena kurang pupuk ini Pak. Karena kurang pupuk. Ya batangnya juga kan kurus ini. Karena kita udah biasa pupuk nggak kebeli. Makanya hasil kita panennya kurang. Buahnya kecil-kecil gitu ini Pak ya. Ya kecil-kecil, biasanya gede-gede ini. Seharusnya kalau dipupuk bisa lebih banyak Pak. Ya iya, gimana mau mupuk? Buat makan aja susah. Mendingan mupuk perut sendiri dulu daripada beli pupuk kopi. Pupuk susah nyari. Katanya subsidi ada, cuman kalau untuk pupuk kopi nggak ada. Kemana ini larinya pupuk-pupuk subsidinya itu? Katanya untuk masyarakat subsidi, masyarakat lemah. Tapi nyatanya ya gimana? Nyari pupuk susah, ada juga kadangnya mahal. Ya, walaupun mahal juga ya nggak ketang satu sak Kita beli Pak ya. kita beli. Adanya segitu ya kita beli. Adanya satu sak ya kayak mana lagi? Nahdi dan Jalil adalah petani kopi di Register 19 Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Sebanyak 800 kepala keluarga tinggal di kawasan tersebut. Mereka menggarap lahan untuk perkebunan kopi seluas 2.100 hektar yang sedang diajukan dengan skema perhutanan sosial. Lampung dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbesar di Indonesia. Pesatnya industri kopi di Lampung juga ditandai menjamurnya kafe atau kedai yang menjual olahan kopi. Namun, hal itu tak berbanding lurus dengan kehidupan petani. Banyak petani yang masih jauh dari sejahtera, sebab selain pupuk, petani kopi di sana terjerat berbagai masalah. Sebenarnya banyak ya dari keresahan-keresahan daripada petani kopi khususnya Register 19 dari kelompok-kelompok saya, yaitu masalah lahan. Dulu sempat lahan ini ibaratnya terjadi perseteruan sama pihak-pihak dinas. Udah itu kita coba negosiasi. Seiring berjalan dari 2017 ada namanya program perhutanan sosial. Ya udah kita ikuti perhutanan sosial ini supaya petani ini aman dan nyaman. Nah itu juga banyak juga anggota-anggota kita ini merasa keberatan juga karena ada bahasa per hektarnya 200 masalah pengukuran lahan persil ikut perhutanan sosial ini. Ada biaya pemetaan 200.000. Kalau menurut dari pihak dinas 75.000-nya untuk juru ukur per hektar itu. Terus 25 itu buat bikin peta. Terus 50.000 itu buat apa namanya lupa saya. Pokoknya ada keterangan semua di sana itu. Jadi setiap ikut perhutanan sosial ini yang per bidang ikut persil itu bayarnya 200 per hektar. Dibayarkannya begitu habis pengukuran. Sebenarnya warga agak keberatan dari sana. Karena ya namanya petani kan. Karena petani di register ini apa ya. Namanya sentuhan bantuan nggak pernah. Apapun nggak pernah kan apa informasi-informasi dari pemerintah.
apa itu bentuknya bantuan pupuk segala macam kan nggak pernah. Makanya di sana agak keberatan. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Rakyat bersatu! Terima kasih kepada kawan-kawan. Ada juga kolam. Ya, ini namanya pertama tentang atau tujuan kita hari ini itu namanya mau verifikasi peta, Pak. Verifikasi peta. Jadi yang namanya apa yang dimaksud dengan verifikasi peta? Kalau bahasa biasanya itu ngecek lah. Pernah dengar apa kebijakan petani berjaya di Lampung? Kalau petani berjaya, kalau menurut saya, kalau setahu petani kita ini belum pernah dengar. Namanya itu program pemerintah petani berjaya, belum pernah mendengar. Karena kita juga informasi itu kan agak kurang, karena namanya kita hidup di gunung kan. Ya mungkin juga petani berjaya itu, ya saya rasa belum ada. Mungkin kalau di kampung petani sawah bisa jadi. Nah, kalau pemerintah mencerna, seharusnya setiap namanya warga negara itu petani, seharusnya tersentuh semua. Jangan petani sawah aja, masuk petani kopi, karet, dan sebagainya seharusnya. Nah, maunya petani ini kan namanya ini tanah negara, berarti tentunya negara juga bertanggung jawab kepada rakyatnya. Mayoritas petani di sini kan mayoritas masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan kopi. Karena dari nenek moyang dulu sebenarnya udah kopi. Nah, mereka juga mentergantungkan hidupnya yaitu petani kopi. Kalau generasi petani-petani, anak-anak petani di bawahnya, saya rasa buat berkebun kopi, menjadi petani kopi, saya rasa untuk generasi penerusnya itu kurang minat. Karena kenapa? Lihat sejarah dari orang-orang tuanya lalu, kita ngebon kopi selalu gontok-gontokan sama dinas. Setelah itu banyak juga hasilnya nggak memadai. Saya rasa mungkin 25 tahun akan datang, petani-petani kopi ini kalau nggak pemerintah ikut andil membina petani-petani kopi, saya rasa untuk berikutnya petani kopi ini nggak ada generasi penerus. Mau buat apa ini, Bu? Singkong goreng. Mau digoreng aja gitu. Dikokos dulu, habis dikokos Terus digoreng. terus jadinya chicken ini singkong. Mbak Dek kira itu sebuah supar nih. Kok iso? Supar kok kalah sangkut, ngetuk supar wae. Harga kopi ini untuk sekolah ini cukup nggak ini? Ya nggak cukup. Oh, untuk makan. Makanya om kurang gunung banyak utang. Bener itu nggak bohong. Tutup lubang, gali lubang kita Iya. ini. Kadang lubangnya belum beres, ya gali lagi. Gali lagi. Untuk biaya anak sekolah, untuk makan Jadi, sehari-hari. Malah nambah. Kadang untuk beli obat. Ya Umay Ramet loh om, gali-gali itu loh. Gali-gali lubang. Karena jual kopinya murah, Bu. Iya, kita jual kopinya murah. Nggak Sekarang nyukupi. Kopi Alhamdulillah. itu sekarang buahnya agak kurang tahun ini musim. Kali musim lah nggak sih? Nggih, kali musim niki nggih. Sing Musim. mending sing niki nggih. Nggih. Harga jual yang tak stabil, lemahnya posisi tawar petani dalam penentuan harga, serta produksi yang menurun akibat minimnya pupuk, membuat petani bergantung kepada tengkulak. Minimnya intervensi pemerintah melahirkan situasi yang tak menguntungkan petani. Mereka kerap berutang kepada tengkulak yang itu dianggap bentuk pertolongan. Sebagai balas jasa, petani terpaksa menerima keadaan dengan menjual kopi cenderung murah. Kira gimana? 1 kintal 10 110 1 kintal 10 kilo ya? Berarti totalnya 241 kilo ya?
Kalau harga tergantung kopinya, Hmm. basah keringnya sama fisik kopinya. Sistem bayarnya gimana? Langsung Cash. Ya. Langsung Cuman cash kan gitu. Kita emang punya ini. Ya. Oh, ini ya. Langganan, Banyak cerita-cerita jadi langganan, ada yang sangkutan, kasbon gitu ya. Oh iya. Modalin lah. Kalau langganan pasti punya kasbon. Karena kita istilahnya modalin dulu petani. Ya itulah emang biar dia jual ke sini ya kita modalin. Sistemnya nggak ada yang bebas. Jarang lah. Ketika petani kopi di Register 19 sedang berjuang mendapatkan akses kelola lahan, di Kota Baru, petani singkong justru terancam kehilangan sumber penghidupan. Pasalnya, tanah yang mereka kelola lebih dari 20 tahun terakhir itu bakal beralih menjadi proyek Kota Baru. Bahkan saat ini banyak petani Kota Baru menerima panggilan polisi atas tuduhan penyerobotan lahan. Hari ini kami mendampingi teman-teman masyarakat petani penggarap dari Kota Baru yang dipanggil oleh Polda Lampung terkait dengan pelaporan dugaan tindak pidana penyerobotan yang dilaporkan oleh BPKAD Provinsi Lampung. Pada agenda kali ini merupakan agenda ketiga dan semua total sudah 10 masyarakat yang dipanggil untuk dimintakan klarifikasi. Sementara itu kami melihat bahwa panggilan ini adalah bentuk pelemahan dari gerakan masyarakat yang hari ini menolak pemberlakuan sewa dari pemerintahan Provinsi Lampung karena adapun hari ini proses-proses yang dilakukan oleh pemerintahan Provinsi Lampung ini cenderung tidak melibatkan masyarakat sekitar, yang mana hari ini masyarakat adalah penggarap yang sudah menggarap bertahun-tahun sejak tahun 1960-an dan mereka ini sebagian besarnya adalah generasi kedua di mana tanah garapan ini didapatkan dari orang tuanya. Lahan yang digarap petani singkong di Kota Baru merupakan bekas kawasan hutan Register 40 Gedongwani, Lampung Selatan. Sejak 1955, para orang tua petani sudah menduduki lahan tersebut dan diwariskan kepada anak mereka hingga hari ini. Namun, pada 2011 terbit surat keputusan Gubernur Lampung untuk pembangunan Kota Baru. Proyek yang mangkrak lebih dari 10 tahun itu akan merampas lahan pertanian yang digarap lebih dari 400 kepala keluarga. Masalah makin pelik lantaran pemerintah memberlakukan sewa di lahan tersebut. Petani pun bingung sebab mesti membayar sewa di lahan mereka sendiri. Ini oyek yang dibuat dari singkong. Kalau ini tewul, ada lagi buatannya juga dari singkong, tapi ini kan dikupas terus dijemur. Kalau yang ini kan dikupas, direndam di air. Jadi beda cara tapi sama rasanya, hampir sama dengan tewul sama oyek. Ini awal tewul. Kalau mau ke ladang, di ladang bareng sama orang-orang kerja kan nanti masak ini kan kita makan bareng-bareng. Ini oyeknya. Jadi ada yang suka tewul, ada yang suka oyek.
persiapan dibawa ke ladang. Tuh, lihat tanaman di ladang. Sama bawa bekal takut kelaparan. Jadi fokusnya tiap harinya seperti ini. Dan kemarin itu saya pribadi itu dipanggil sama Polda, bahwasannya saya itu ya nggak tahu mau apa. Dikasih suratnya kok surat katanya saya itu nyerobot lahan. Lahan siapa yang aku serobot? Karena saya itu nggak merasa nyerobot lahan orang. Kok malah dibilangin katanya saya ini nyerobot lahan. Terus ya aku ya sebenarnya takut, tapi ya mau gimana lagi, udah orang memang bener aku nggak nyerobot, nggak ngurusin punya orang ini itu, ya bodoh-bodoh amat lah. Aku ya diem aja ya, pokoknya selagi kita masih bisa nanam ya saya nanam gitu aja. Masalah ini itu saya nggak tahu, bodoh amat. Ya saya takut memang dengan Polda itu kayaknya itu mengintimidasi petani itu luar biasa. Satu-satu pada dipanggilin, katanya kita itu mau didudukin bareng. Tapi boro-boro kita itu didudukin bareng, kita itu malah diambil satu-satu. Pemerintahnya itu bohong semua. Kita itu loh udah demo 2 kali. Terus posisinya katanya kita itu mau didudukan bareng dengan Komisi 1, BPKRI, KPKRI, Irjen, apa gimana, itulah orang aku namanya orang bodoh juga memang ya kurang tahu. Tapi ya posisinya seperti itu terus. Malah sekarang itu diambilin satu-satu dengan Polda itu katanya harus nyewa, harus apa gitulah, harus pusing dengerinnya, cuma nakut-nakutin masyarakat kecil terus. Ada penertiban yang ini pasti kami tidak saling intimidasi. Mau dari Satgas walaupun mau dari petani. Ya, begitu. Ya. Nah, jadi kami mematuhi itu. Jadi gini Bang, kalau kami ini kan sesuai perintah, kalau kata perintah pimpinan jangan diiniin, kami juga nggak mau ini ya. Berapa bulan kami kan nggak mau kan, silakan aja. Tapi kami kan hanya menjalankan perintah Bang, maaf Bang. Jadi kami sesuai prosedur yang ini, SK dibawa, ini dibawa. Nah, jadi kami sesuai ini aja, jadi jangan sampai kita gesrekan. Misalnya ya, ini, saya bilang sama Serkani juga tadi gitu. Ya, kita saling menghargai, katanya gitu. Ya, betul, kata dia ada apa rame-rame, katanya kemarin di sini dibajak, dicegah. Loh, kita kan sudah ada komitmen waktu di kecamatan itu. Ya. Nah, terus waktu di provinsi, kan di situ ada pembicaraan. Nanti kita duduk bersama dari DPRD, dari sampai Komisi 1 sampai Komisi 3, terus dari KPK RI dari pusat, kan di situ. Jadi kalau masalah itu gini Mang, kalau masalah itu kan kami nggak tahu. Kami kan hanya di sini hanya bawahan. Apa yang diperintahkan itu yang kami lakukan. Jadi sesuai perintah kami disuruh. Bukan berarti itu tadi saya ulangi lagi ya. Bukan berarti masyarakat itu nggak boleh ngegarap, bukan. Silakan ngegarap, tapi taati dulu aturan, karena bagaimanapun ya kalian juga kan tahu sudah 6 bulan kalian berusaha nihil kan, tetap keputusannya seperti itulah. Pak Kepolisian tolong bantu masyarakat, jangan cuman yang dibantu itu pemerintah aja, masyarakatnya diayomi, dicek di lapangan gimana caranya ngomong masyarakat itu jangan ditakut-takutin, memang masyarakat itu nggak sekolahan, orang bodoh semua. Bawa bontot. Ini kalau ke ladang bawa bontot terus kita Mbak. Iya. Ada cincau. Kalau enggak nanti kelaparan di ladang. Kita khasnya seperti ini. Petani ya kayak gini makannya. Sayur ikan, kadang sayur bening. Alhamdulillah. Sambal aja. Nih matiwul. Soalnya nek Cindy ya urung karuan ora tahu deh. Belajar ngomong kok pemenang kurang setengah sendok. Kongko. Tadi siapa Bang namanya? Iya, mau krono balik meneh. Apa enggak neng sana sih?
Kami petani di lahan Kota Baru. Mulai sejak tahun 55. Bukaannya bapak kami, Bapak Sosentono. Sehingga sekarang kami teruskan lahan pertanian itu saya tanemin bonggol singkong sehingga sekarang. Lama-lama saya didatangi Satgas, rame-rame Satgasnya ngomong sama saya, Pak berhenti dulu. Oh iya ya, ada apa? Sini penting. Ini mau saya foto. Oh mau dipoto? Iya. Saya langsung deket, langsung dipoto sama Satgas. Setelah dipoto sama Satgas, yaitu tidak lama saya didatangi, Pak, nomor rekeningnya udah jadi, Bapak tinggal tanda tangan. Loh, kok tanda tangan? Iya. Waduh, kalau tanda tangan saya repot, soalnya nggak tahu gimana nanti kalau tanda tangan, soalnya saya bingung. Nggak usah bingung-bingung, Pak. Hanya tanda tangan aja kok bingung. Setelah tanda tangan nanti gimana? Ya nyewa. Waduh, kalau nyewa itu saya nggak mau. Soalnya ya saya terus terang, saya cari rezekinya ya di lahan Kota Baru. Mulai tahun 50 sehingga sekarang. Nah itu mau dimintain sewa, hasil saya itu ya kayaknya nggak ada itu. Karena sekarang ya harga singkong ya nggak sesuai, harga pupuk harganya ya mahal-mahal semua. Terus gimana itu kalau aku nggak mau tanda tangan? Ya harus ditinggalin itu lahannya, Pak. Waduh, kalau ditinggalin ya saya repot. Dapat hasil dari mana saya kalau nggak tani? Lahan saya hanya di lahan Kota Baru. Kami petani yang tergabung dalam Forum Petani Lampung, penggarap lahan Kota Baru, kita hari ini menggelar aksi mimbar rakyat yang kedua kalinya. Kenapa hal ini dilakukan adalah untuk menagih janji pada aksi bulan lalu. Betul Ibu? Sama-sama hari ini supaya masyarakat tahu ya, supaya masyarakat tahu bahwa prosesnya apa yang kita lakukan hari ini adalah bagian dari perjuangan. Kalau kawan-kawan tetap kompak seperti ini, kita pastikan kita nggak akan pulang kalau nggak ada yang hadiri kita sini. Nanti di tahun 2024 sibuk pemerintah mencari data-data pemilih bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tapi untuk melihat hak bapak-bapak tidak ada yang mau ketemu. Katanya petani berjaya tai kucing. Gimana mau percaya kalau petani yang suruh nyewa? Yang akan kita bicarakan bersama yang pertama, nominal sewa yang memperkuat. Lalu kemudian yang kedua, ada tindakan intimidasi oleh BPKB. Ini menggunakan siapa atau kita bisa teruskan. Lalu kemudian yang ketiga, SK tidak terpisah. Nanti kita bicarakan. Selain terancam kehilangan lahan penghidupan, petani singkong di Kota Baru juga menghadapi problem mendasar seperti kurangnya pupuk dan ketidakstabilan harga hasil panen.
susah jadi petani. Apa-apa serba mahal, terutama pupuk. Yang subsidi katanya agak murah, sekarang mungkin nambah mahal. Udah itu susah juga cari pupuknya, dibatasin. Kita itu didata, kalau punya ladang sehektar itu cuma dijatah 2 kintal. Terus 2 kintal itu sampai mana? Gimana mau hasilnya bagus? Sedangkan pupuknya aja kekurangan kami. Sedangkan kita keluhkan ini kan masalah harganya juga. Bimbangnya petani ini mau ngadu kemana? Memangnya kenapa harganya, Pak? Harganya kan nggak stabil. Sekarang harga agak lumayan. Begitu kita tanam, panen, harganya turun lagi, potongannya gede. Terus gimana mau petani mau berjaya kalau kayak gini? Yang aku alamin sih selama bertani di sini, pernah ngalamin harga terbawah ya, itu 450 pernah itu. 450 perak. Iya, rupiah. Itu nggak dipanen, itu dibabat habis aja. Jadi supaya singkong ini tumbuh baru lagi, ya gimana kalau mau dipanen dengan harga segitu? Buat bareng nyabut sama mobil perawatan kita nombok. Memang kita jualnya kemana, Pak? Ya ke pabrik. Ya, kadang ke BX, kadang ke pabrik, ke lapak. Di LPF itu. Ada yang di lapak. Potongannya kan gede-gede. Jadi yang nentuin harganya pabrik. Pabrik yang nentuin harga. Pabrik yang nentuin harganya. Udah itu kan pernah juga 700, pernah juga 1.100, pernah juga 1.400. Kalau sekarang kayaknya kalau nggak salah 1.550. Potongannya tetap gede juga. Yang kita sakit itu petani dari potongan. Potongannya itu standar 26 sampai 40%. Itu 26 itu jarang. 26 gitu. Itu udah bagus-bagusnya Ya. ini. Jadi maksudnya gimana, Pak? Misalkan kita panennya 10 ton, dapatnya berapa jadinya, Pak? Ya kalau kena potongan 40 berarti cuma 6 kintal yang dibayar oleh pabrik. Iya. Itu belum potong mobil, nyabut, ngasih makan yang nyabut makanan itu. Jadi masih kotor dibayarnya itu. Jadi petani ini dibingungkan yang jelas. Bingungkan. Udah lahannya bermasalah terus, istilahnya. Hasil kita nggak menentu, nggak sesuai. Kita kalau nggak tani mau kerja apa? Ya apa? Kita nggak punya pendidikan. Ibaratnya. Seperti petani kopi dan singkong, para petani padi di Kabupaten Pringsewu pun menemui persoalan serupa. Mereka sulit memperoleh pupuk dan pasrah ketika harga jual padi ditentukan sepihak.
Satu ini bisa berapa kilo nih Pak? Ini mencapai 50 gabahnya ya? Ya, kalau kita bisa nentuin harga padinya enak gitu. Kalau nggak bisa nentuin harga padinya, kita toh yang susah. Malah nanya harga padi berapa gitu kan? Sekian, waduh nggak sesuai. Kadang-kadang kan nggak sesuai sama keinginan kita gitu. Dijual belum kabarnya gitu. Oh, mereka nanyain ya? Iya, nanyain. Mau dijual belum gitu? Harga udah segini gitu. Kalau enggak ya nanti dulu nanti kalau udah yang lama sama mau panen lagi harganya udah turun lagi. Ini gabah lawas gitu. Gabah lama yang lama gitu. Sehingga kualitasnya berkurang. Nah gitu. Tuh yang nentuin sana semua. Kita petani nggak bisa nentuin. Petani jualnya 3.500, belinya 12.000 sekilo. Wah itu tuh gimana coba atau? Nah itu ini masa susah. Petani padi kok malah beli kan gitu. Kebanyakan gitu di sini. Gitu ya? Iya. Selain dari harga, karena minimnya program juga, pupuk juga susah ini Pak ya? Ya, pupuk juga agak susah. Terus harganya ya mahal, korek ya harganya, pupuknya terus berkurang pupuknya. Ya harusnya petani punya posisi tawar dia Mas. Ketika jual ke pabrik tengkulak, kata tengkulak 5.000, oh nggak bisa. Ini karena prosesnya begini, pupuknya sekian, obat-obatannya sekian, 7.000. Kalau tengkulak enggak, ya bisa tahan dia. Cari lagi sana. Karena nggak kompak sih. Nggak kompak ya. Petaninya penggarapnya itu. Dan namanya kebutuhan nih. Ya. Kita kan nggak tahu kebutuhan situ. Istilahnya. Ya. Sama-sama punya 2 kandi sak ini. Situ punya, saya punya. Sedangkan aku nggak tak jual. Situ jual, mau kondangan, mau bayar sekolah, kejual kan. Nah kalau saya tahan dulu gitu. Ya mau nggak mau toh jual gitu. Nah itu susahnya kalau udah. Rokok padi. Terus apa gunanya kartu petani berjaya itu? Lah belum ada ini Mas Agus saja. Oh belum ada ya? Belum yang terbikin. Teman-teman Bapak yang udah dapat gimana jadinya? Ada nggak yang udah dapat gitu kartu petani berjaya? Di bulan daging ini belum ada yang ini. Kecamatan tuh ada nggak? Kayaknya udah ada tapi belum ada tahu fungsinya tuh apa ya nggak tahu. Belum tahu. Tapi udah pernah diajuin kan Pak ya tahun 2020. 2020? Udah mau 2024 ini. Udah pertengahan tahun. Kok belum jadi-jadi gitu. Pas baru-barunya Pak Arinal itu kan udah mulai aktif itu udah mulai. Tapi kok belum jadi gitu. Berbagai persoalan petani di Lampung seperti akses lahan, sulit mendapat pupuk dan ketidakstabilan harga jual menempatkan petani dalam kondisi tidak berdaya. Alih-alih memihak petani, sikap pemerintah sebagai regulator kebijakan justru tunduk terhadap pasar dan pemegang modal. Jadi mengenai harga, memang itu merupakan salah satu permasalahan ya di Provinsi Lampung dan bahkan mungkin seluruh Indonesia, yaitu perbedaan antara harga pada waktu tidak panen dan pada waktu harga panen. Jadi di waktu paceklik atau barang tidak ada, itu harga memang tinggi. Seperti sekarang ini harga gabah mencapai sekitar 7.000 lebih per kilo. Tetapi pada waktu panen itu
panen raya itu bisa mencapai hanya 3.200 per kilo. Nah ini kan sangat besar fluktuasinya. Kemudian sekarang apa sih yang menjadi mekanisme daripada penentuan harga? Jadi memang harga itu ditentukan oleh pasar. Unsur-unsur di dalam pasar kan, pertama produsen, ada petani. Petani memang tergabung dalam kelompok tani dan gapoktan, gabungan kelompok tani. Kemudian ada juga pengusaha-pengusaha padi ya yang skala menengah, dan ada juga pengusaha-pengusaha padi yang skala besar ya. Di Provinsi Lampung ada sekitar 7 pengusaha penggilingan padi skala besar yang itu salah satunya menentukan harga daripada gabah ataupun beras. Kemudian ada juga Perpadi, Persatuan Petani Padi, Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi. Itu juga. Jadi 4 unsur inilah yang sama-sama menentukan harga. Tetapi bergainingnya memang sekarang ini pada saat ini lebih banyak kepada pengusaha yang menengah dan tinggi dan besar. Ya, petani memang bergainingnya kecil. Untuk itulah gunanya kelompok tani dan gapoktan. Jadi kenapa kita pembinaannya melalui kelompok tani dengan harapan dengan berkumpulnya petani mempunyai bergaining position yang setara dengan pengusaha. Kalau dari dinas, apakah juga bisa menekan pengusaha-pengusaha juga untuk memberikan harga yang relatif lebih tinggi misalkan untuk petani? Kita tidak bisa menekan karena ini kan pemerintah memang sebagai fasilitator. Tetapi mungkin ada insentif-insentif apabila misalkan pengusaha bersedia menekan harga sehingga keduanya saling menguntungkan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dalam hal ini dinas kita dalam mengantisipasi hal tersebut. Yang pertama, kita harus mengatur pola tanam. Artinya kita jangan menanam bersama-sama, tetapi menanamnya berangsur-angsur. Artinya kita buat pakai ini ditanam sekian, ini ditanam sekian, ini ditanam sekian, sehingga di setiap tahun itu ada selalu pertanaman, sehingga suplainya setiap tahun merata ada. Nah itu membuat harga semakin stabil. Yang kedua juga kita ada menyediakan program lumbung pangan. Jadi produksi-produksi yang sudah ada itu kalau bisa tidak langsung dijual, tetapi disimpan, kita tunda penjualannya sehingga supply di daerah tidak terlalu banyak dan itu bisa menyangga harga. Kemudian yang ketiga juga ini mengenai mutu. Dengan mutu yang bagus itu harga akan bisa tinggi. Kemudian juga daya simpannya akan lama sehingga setelah Bapak Ibu proses itu gabahnya bisa disimpan di gudang ataupun di lumbung, nanti itu akan tahan lama dan dijualnya di pada waktu produksinya turun. Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo dan Gubernur Lampung Arinal Junadi meluncurkan kartu petani berjaya di Kampung Tempuran, Kecamatan Trimurejo, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam sambutannya, Gubernur Arinal menyampaikan, program Kartu Petani Berjaya adalah suatu program yang menghubungkan semua kepentingan petani dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani. Launching Kartu Petani Berjaya ditandai dengan pemukulan kentongan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Menteri Pertanian, Gubernur Lampung, Wakil Gubernur, Kapolda, dan PJ Bupati Lampung Tengah, Adi Erlansyah. Sementara program pemerintah untuk petani cenderung tak menjawab akar persoalan. Program Kartu Petani Berjaya misalnya, proyek itu diklaim untuk menyejahterakan para petani. Data Dinas Pangan, Ketahanan Pangan, dan Hortikultura, petani yang mengakses Kartu Berjaya sebanyak 829.773 orang. Padahal BPS Lampung menyebut jumlah rumah tangga petani mencapai 1.340.285. Wajar saja Nahdi, Jalil, dan petani lain belum pernah mencicipi program pemerintah itu. Selain itu, nilai tukar petani Lampung menurun pada 2020. Salah satu indikator kesejahteraan petani merosot di bawah 100.
Musababnya, indeks harga yang dibayarkan petani lebih besar dibanding indeks harga yang diterima. Hal itu menggambarkan bahwa daya tukar petani di Lampung lemah. Artinya gini, memang dirasakan kalau ada yang ke lapangan belum merasakan KPB tadi, karena memang karena tidak semua petani kan terbiasa dengan gadget, dan ini juga pendekatannya dengan web. Jadi petani itu tidak diberikan dulu awalnya memang harapannya kita menggunakan setiap petani yang terdaftar diberikan kartu ya, semacam kartu. Tapi dalam perkembangan kita menggunakan EKPB. Jadi petani ini memang ada beberapa petani yang dia tidak terasa ya, dia tidak terasa sebagai anggota kelompok karena sudah didaftarkan oleh ketua kelompoknya. Saya yakin kalau KPB ini dijalankan dengan keterlibatan semua pihak, dukungan semua pihak, baik itu petaninya, kemudian Pemda yang ada di kabupaten tentunya juga yang di provinsi dengan petugasnya, dengan masyarakatnya, ini bisa menjawab semua permasalahan tersebut. Memang saat ini belum optimal ya, karena kita kan juga 2 tahun yang lalu, terutama tahun-tahun 20 di awal-awal pemerintahan Pak Gubernur, kita dihadapi oleh pandemi COVID, kemudian kita juga masih dalam rangka pemulihan, sehingga kita efektif baru tahun 2022-2023 inilah kita bergerak lebih cepat ya, sehingga memang kami juga sangat menyadari belum maksimal saja sih. Pola persoalan petani di Lampung bak lingkaran setan. Petani didesain dalam kondisi tidak berdaya. Sebelum produksi, mereka sulit mengakses lahan. Ketika tahap produksi, mereka susah memperoleh pupuk. Lalu saat panen, mereka tak punya posisi tawar menentukan harga. Jika kondisi itu terus berlanjut, tampaknya muskil petani mencapai sejahtera. Bila memang serius, pemerintah perlu menata ulang kebijakannya yang memihak petani.